Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hati Yesus. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus membasuh kaki murid-murid supaya mereka meneladani apa yang Yesus lakukan, kemudian Yesus menyampaikan sesuatu hal yang penting bagi murid-murid. Di perikop ini adalah suatu kisah di mana Yesus menyampaikan suatu hal yang penting bagi murid-murid. Suatu hal yang mungkin tidak disangka-sangka akan disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan bahwa salah satu dari ke-12 murid akan mengkhianatinya. Salah satu dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas, dia akan mengkhianati Yesus. Yesus menyampaikan itu dengan hati yang sangat terharu. Apa yang Yesus rasakan di dalam hatinya sangat terharu. Ini bukan suatu artian rasa atau perasaan bangga atau terlalu bahagia, tetapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, sangat terharu di sini mengandung arti gelisah, sedih. Bahkan ada satu terjemahan mengatakan bahwa hati Yesus ini seperti terkoyak-koyak. Apa yang membuat hati Yesus seperti ini? Karena dia tahu ada salah satu seorang murid yang akan mengkhianatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang dikhianati. Seorang murid yang selalu ada bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Seorang murid yang melihat mujizat-mujizat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara heran yang Yesus sudah lakukan, tetapi akan mengkhianatinya. Sesuatu yang disampaikan Yesus ini kepada murid-murid bukan sesuatu yang belum pasti terjadi, tetapi yang disampaikan Yesus kepada murid-murid adalah hal yang pasti. Seorang murid yang bernama Yudas, dia akan mengkhianati Yesus. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus sudah menyampaikan hal ini kepada murid-murid. Ada salah satu dari ke-12 muridnya akan mengkhianatinya. Khianat adalah suatu sikap atau perilaku tidak setia, pergi meninggalkan dan mengingkari. Lawan dari khianat ini adalah perilaku yang setia. Setia artinya bertahan, teguh, dapat dipercaya dan taat atau patuh. Jadi khianat ini adalah suatu hal yang tidak baik. Jika kita melihat bagaimana hati Yesus saat itu, firman Tuhan katakan sangat terharu dan artinya gelisah, sedih, hatinya seperti terkoyak-koyak. Dapat kita menyimpulkan bahwa Yesus sangat tidak ingin suatu sikap tidak setia. Yesus tidak menyukai sikap tidak setia, tetapi sebaliknya, dia menghendaki, dia menyukai perilaku, sikap setia, suatu kesetiaan dalam diri seseorang. Di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, Hosea 6 ayat yang ke-6, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Firman Tuhan mengatakan, aku menyukai kasih setia. Tuhan Allah menyukai kasih setia, kesetiaan.
Di mata Tuhan, kesetiaan itu adalah hal yang sangat berharga, bahkan melebihi dari korban-korban. Kesetiaan suatu hal yang penting, suatu hal yang berharga, sesuatu hal yang disukai oleh Tuhan. Bahkan setiap orang dalam setiap kehidupan kita menginginkan kesetiaan. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat yang ke-22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang yang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setiap kehidupan manusia, setiap kehidupan kita menginginkan suatu kesetiaan ada dalam diri orang lain, ada dalam setiap diri manusia. Sifat yang diharapkan dalam diri setiap orang adalah kesetiaan. Kita melihat bagaimana pentingnya, betapa berharganya kesetiaan itu. Kesetiaan itu mahal dan langka. Dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya itu baik hati, Bapak Ibu Saudara, tetapi sangat sedikit orang dijumpai setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Di zaman sekarang ini, di luar sana kesetiaan itu adalah hal yang susah, sulit untuk ditemukan. Banyak orang tidak setia dalam pekerjaan, terhadap pimpinannya, terhadap atasannya mereka tidak setia. Dalam hubungan keluarga juga demikian. Di luar sana banyak orang tidak setia dengan pasangannya, tidak setia dengan keluarganya. Tetapi biarlah setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, kesetiaan itu boleh didapatkan dalam diri setiap kehidupan kita. Kita mengerti bagaimana hati Tuhan, hati Yesus. Dia tidak menghendaki, dia membenci, dia tidak menyukai ketidaksetiaan, sikap tidak setia atau pengkhianatan. Tetapi dia menghendaki, dia menyukai kasih setia, kesetiaan. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, keluarga kita, hendaklah setiap kehidupan kita didapati sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah diberikan anugerah pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita untuk kita kerjakan, mari kita setia. Setia dengan apa yang kita kerjakan, setia dengan pimpinan kita, atasan kita. Di dalam keluarga, kita menjadi orang-orang yang setia terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, orang tua kita. Setia artinya bertahan, taat, patuh. Di dalam pelayanan kita juga menjadi orang-orang yang setia, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan Yesus Kristus adalah setia. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus, kita juga menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita setia dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita menjadi orang-orang yang setia. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan setiap kehidupan kita. Kalau di luar sana banyak orang yang tidak setia, tapi biarlah kesetiaan itu didapati dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Orang melihat anak-anak Tuhan itu berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka sangat mungkin tidak setia dengan apa yang mereka kerjakan, dengan keluarga mereka. Tetapi setiap kehidupan kita
Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, kita juga mau menjadi orang-orang yang setia. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Hati Yesus adalah membenci sikap yang tidak setia, tetapi menghendaki suatu kesetiaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman yang kita dengar boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu dalam chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya kesaksian yang boleh kita sampaikan boleh memberkati setiap kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Ajari kami, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, kami boleh menjadi orang-orang yang setia. Biarlah kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Tolonglah kami, keluarga besar GPI El Shaddai Magelang, tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi berpikir begitu rupa sehingga kami menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.